Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan seperti biasa dan juga kita akan berdoa. Dan mari kita mulai renungan kita dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan kami mengucap syukur penyertaan-Mu, penyediaan-Mu sampai hari ini. Sungguh luar biasa, sungguh tidak terbayangkan. Engkau pelihara kami di tengah pandemi ya Tuhan. Engkau jagai kami sampai hari ini semua karena kebaikan-Mu. Mungkin banyak doa kami yang belum Engkau jawab, Engkau kabulkan. Tetapi kami tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang menyertai, yang memberikan providensi yang sempurna bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu renungan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan memberikan judul renungannya ialah value tepat di tempat yang tepat. Kita akan baca dari Matius pasal ke-13 ayat yang ke-57. Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Ada sebuah cerita. Seorang ayah berkata pada putranya, "Kamu lulus dengan hormat. Ini adalah mobil yang saya beli bertahun-tahun yang lalu. Tetapi sebelum Papa memberikannya kepadamu, bawa mobil ini ke tempat penjualan mobil bekas di pusat kota dan beritahu bahwa Papa ingin menjualnya, dan lihat berapa harga yang mereka tawarkan kepadamu." Sang anak kemudian pergi ke tempat penjualan mobil bekas dan kembali ke ayahnya. Ia berkata, "Mereka menawarkan saya 10 juta rupiah karena kelihatan mobil ini rapuh dan tua." Sang ayah berkata, "Oke, sekarang bawa ke penggadaian." Sang anak pergi ke penggadaian dan kembali ke papanya dan berkata, "Pegadaian menawarkan ini cuma 10 juta karena mobil ini sudah tua sekali." Kemudian sang ayah meminta putranya untuk pergi ke klub mobil dan menunjukkan mobil itu kepada mereka. Sang anak kemudian membawa mobil itu ke klub mobil. Ia kembali dan berkata kepada ayahnya, "Pak, beberapa orang di klub itu menawarkan sampai 1 miliar. Karena itu mobil yang ikonik dan dicari oleh seluruh pecinta mobil antik." Sang ayah berkata kepada anaknya, "Nak, aku ingin kamu tahu bahwa tempat yang tepat selalu menghargaimu dengan caranya yang benar. Jika kamu tidak dihargai, jangan marah. Kamu hanya berada di tempat yang salah. Karena jika mereka tahu nilai kamu yang sebenarnya, mereka akan selalu menghargaimu." Dengan cerita di atas ini, saya teringat bagaimana kisah Tuhan Yesus yang tadi kita sudah baca di awal. Ketika ia ditolak di Nazaret, kota tempat di mana ia berasal, ia ditolak, diusir, dan tidak banyak melakukan mujizat di sana. Namun berbeda ketika ia di desa lain. Contohnya Kapernaum. Di Kapernaum, Yesus melakukan begitu banyak hal untuk menyatakan dirinya kepada orang yang percaya kepadanya. Ketika orang-orang Kapernaum mengenali bahwa Yesus adalah orang yang diurapi, maka mereka akan melihat bahwa Yesus memiliki nilai orang yang diurapi. Mereka menghargai, menghormati, sehingga banyak hal terjadi untuk mereka. Nah, ini mengingatkan kita bahwa Yesus saja pernah ditolak, apalagi kita. Apabila hari ini kita berada di tempat yang menolak kita, mungkin tempat itu memang bukan untuk kita. Itu bukan tempat yang tepat. Tapi Tuhan menaruh kita di tempat yang tidak tepat. Pasti ada tujuan, yaitu untuk mengasah kita, untuk membentuk kita, supaya kita ketika masuk di tempat yang tepat, kita tidak menjadi lemah, kita tidak menjadi uncapable,
tapi kita menjadi capable enough, bahkan lebih dari capable. Karena nilai kita yang sebenarnya akan terlihat ketika tempat itu menerima kita dengan nilai yang tepat. Tempat yang menerima dan menghargai nilai kita. So, jangan kecil hati kalau hari ini kita masih tertolak dan tidak dianggap oleh orang. Tetap latih kemampuan, tetap setia melakukan perkara-perkara kecil sampai nanti Tuhan membawa dirimu kepada tempat yang tepat yang mampu menilai nilai kamu dengan benar. Kiranya ini menjadi berkat buat kita semua dan menjadi penyemangat motivasi di pagi hari ini, supaya kita tidak kecil hati ketika kita tertolak dan membuat kita semakin semangat untuk grinding value kita. Kiranya ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk kebaikan-Mu, untuk penyertaan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau terus membawa kami dalam proses yang membentuk kami sehingga menjadi lebih baik. Kami percaya Tuhan, ketika kami dibentuk, kami diberikan hal-hal yang tidak enak itu untuk menyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Kami tahu value kami itu jauh lebih baik daripada hari ini. Kami hanya berada di tempat yang tidak tepat. Tapi kami percaya hari ini kami berada itu karena rencana-Mu, itu bagian dari plan-Mu. Kami gak mau marah, kami gak mau menyesali apa yang terjadi, tetapi kami mau terus belajar. Kami mau terus percaya bahwa janji-Mu ya dan amin untuk setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Hari ini Engkau menguatkan kami kembali, sehingga kami lebih semangat untuk kembali mengasah diri kami. Terima kasih ya Bapa. Ampuni kami Tuhan ketika kami sering mengeluh, ketika kami sering merasa insecure karena ditolak oleh orang. Tapi kami hari ini dikuatkan bahwa penolakan manusia tidak membuat rencana-Mu gagal dalam hidup kami. Kami hanya berada di tempat yang tidak tepat saat ini. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Amin. Kiranya ini memberkati kita semua Bapak Ibu. Dan semangat untuk hari ini. Jangan lupa untuk bahagia dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.